Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah libur cukup panjang ya, akhirnya One Piece Chapter 1029 udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngentenin long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1029 versi resminya adalah Menara atau The Tower di versi Inggrisnya. Judul itu seperti yang kita tahu nantinya adalah kartu terakhir yang diambil oleh Hawkins, yang mana Hawkins perkirakan sebagai hasil dari peperangan ini. Menariknya, arti dari kartu tower adalah hancurnya hal yang lama, atau makna tersembunyinya adalah terbukanya jalan yang baru. Hal ini juga ternyata sama dengan arti dari kartu tarot pada dunia aslinya. Dimana kalau kita search di Google dengan kata kunci kartu tarot menara, artinya di sana dijelaskan kalau aspek paling penting dalam kartu The Tower adalah bahwa dengan datangnya kehancuran, maka akan ada penciptaan. Hal itu jelas sama dengan arti yang ada di versi manganya guys. Jadi Oda Sensei emang kayaknya ngambil langsung referensi dari makna yang dimiliki setiap kartu tarot yang asli yang dimiliki oleh Hawkins. Maybe. Terus lanjut ke cover judul yang diisi sama Bonnie yang terlihat lagi lomba makan sama 3 berang-berang sekaligus. Tapi kalau kita perhatiin lagi, sebenarnya di bagian bawah meja masih ada beberapa berang-berang lainnya yang juga ikut nikmatin misoba yang disajikan. Seperti biasa, ini adalah cover request, jadi bagi Mr. K emang gak ada artinya. And now ke menu utamanya yang dimulai dengan melanjutkan momen pertarungan Sanji dengan Queen, dimana setelah pedang milik Queen patah, otomatis semua yang melihat momen itu bakalan terkejut, mau itu anak buah Kaido atau bahkan Chopper sekalipun. Dia terkejut sekaligus ngerasa kalau Sanji sangat hebat karena lehernya bisa matain sebuah pedang. Tapi Queen sendiri menariknya gak terlalu terkejut waktu tahu kalau pedang miliknya malah patah waktu kena leher Sanji. Soalnya di situ diceritain kalau Queen ternyata udah pernah dengar kalau dulu Fitsmoke Judge emang memiliki keinginan untuk menciptakan manusia yang memiliki rangka yang bisa memulihkan diri sendiri, lalu memiliki kekuatan fisik yang super kuat dan juga gak punya hati alias emosi. Keinginan dari Judge ini kayaknya pernah dia sampein ke Queen waktu mereka masih berada di kelompok penelitian yang sama. Cuma yang membuat Mr. K penasaran, apa sebenarnya alasan dari Fitsmoke Judge ingin membuat manusia super yang gak punya perasaan? Apakah ini dikarenakan masa lalunya di mana Judge pernah tahu kalau perasaan adalah penghalang untuk orang-orang hebat atau kuat, makanya dia lebih pengen punya manusia super yang punya regenerasi tinggi tapi gak memiliki perasaan? Kalau emang iya, apakah masa lalu Judge itu masih ada hubungannya dengan kekalahan keluarga Fitsmoke yang udah sempet menguasai North Blue, namun entah kenapa kejayaan dia menghilang, dan bisa jadi salah satu momen yang ngebuat kekalahan tersebut adalah karena Judge atau pasukannya dulunya terlalu menggunakan perasaan sehingga mereka bisa dikalahkan, dan sejak saat itu Judge memiliki keinginan untuk membuat manusia super tanpa emosi lah intinya. Lalu dari sisi Sanji sendiri, meski dia sekarang memiliki regenerasi yang sangat tinggi, bahkan ngebenerin pipinya yang bengkok aja cukup dengan sekali tarikan, belum lagi sekarang Sanji kebal juga benda tajam kayak pedang ataupun peluru. Namun di satu sisi perubahannya tersebut ngebuat Sanji malah jadi parno dan ketakutan kalau hal ini malah nantinya bisa ngebuat dia kayak saudara-saudaranya yang nggak punya perasaan. Apalagi jika emang Sanji kehilangan perasaannya, dia pasti kehilangan momen-momen berharga di masa lalunya. Kenangan dengan ibu, kenangan pahit dengan saudara-saudaranya, kenangan dengan Zeff penyelamat Sanji dan udah Sanji anggap sebagai ayahnya sendiri ya, dan juga yang terpenting kehilangan perasaan kepada teman-teman satu krunya. Semua hal itu pasti ngebuat Sanji ketakutan, sehingga meski lagi di tengah pertarungan, Sanji lebih memilih buat ninggalin pertarungan itu dulu dan memilih untuk lari untuk bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Lalu apa yang memicu kebangkitan pada dirinya guys, dan apakah ada kemungkinan dia berubah seperti saudara-saudaranya? Ya, meski harus menanggung malu karena lari dari pertarungan, bahkan para anak buah Kaido maupun aliansi samurai gak terlalu ngerti dengan keputusan Sanji, tapi hal itu emang hal yang sangat penting bagi Sanji kok, makanya dia mutusin untuk melarikan diri. Dan bagi Mr. K sendiri pun memang sangat wajar dan sebuah keharusan untuk Sanji lari dulu, karena hal ini lebih penting dari nyawanya sendiri rek. Sedangkan Queen sendiri yang menyadari kalau Sanji mau melarikan diri, dia malah terus mengejar Sanji karena Queen terobsesi dengan ilmu pengetahuan dari Germa, dan dia pengen Sanji ngegunain seluruh pengetahuan milik Germa Double Six lah. Begitu pula dengan Red Suit miliknya, seperti yang Sanji lakukan saat menahan King. Sementara itu di lantai 2 kastil Kaido, pertarungan antara Big Mom melawan Kid dan Law masih terus terjadi, dan sayangnya Kid dan Law sedang terlihat berada di posisi yang sangat gak nguntungin. Hal ini pastinya dikarenakan Kid yang ngerasain rasa sakit di kepalanya, karena seperti yang kita tahu ya, Hawkins di momen yang lain lagi ngebenturin kepalanya secara terus-menerus ke tembok. Tapi di momen itu, baik Law, Big Mom, ataupun Kid sendiri sebenarnya gak tahu dan gak ngerti apa yang lagi terjadi kepada Kid. Makanya Big Mom pun gak mau nyanyain kesempatan itu guys, dan langsung mencoba menyerang Kid dengan pedang Napoleon yang diselimuti oleh Hera.
But meski kesel dan ngerasa kalau Kid gak berguna, Lau yang ngeliat Kid mau digebrek sama Big Mom, Lau langsung coba nyerang Big Mom terlebih dulu dengan kombinasi jurus Shambles dan Counter Shock. Tapi sayang meski serangan Lau mengenai Big Mom, Prometheus yang ngeliat hal itu gak terima Big Mom diserang dan langsung ngebalas pakai serangan Stolen Fury yang ngebuat Lau terbakar dan langsung terkapar. Sedangkan Big Mom yang meski terkena serangan dari Lau, tapi dia masih tetap bisa berdiri dan langsung menyerang Kid dengan serangan Mama Red miliknya. Makanya baik Lau dan Kid di momen itu ya kita lihat keduanya jatuh di tanah, namun keduanya langsung mencoba untuk kembali bangkit. Sayangnya Big Mom yang masih ngelihat Kid yang terus mengerang kesakitan, ngerasa kalau Kid kayaknya udah gak harus dia serang lagi, karena menurut Big Mom ya meski dia biarin Kid kayak gini, Kid nantinya bakal mati sendiri. Sementara itu di momen lain, Killer yang coba ngantiin Hawkins di sana berusaha mati-matian memohon Hawkins untuk berhenti. Bahkan Killer sendiri sampai nawarin kepalanya sebagai ganti dari nyawa kaptennya. Momen seperti itu pasti cukup gak asing bagi kita yang udah ngikutin One Piece sejak all time lah. Dimana Zoro juga pernah ngelakuin hal yang sama bagi Our Bakasencho. Karena menurut Zoro, jika dia gak bisa ngelindungin kaptennya, ambisi seperti apapun yang dia miliki semua itu gak ada artinya. Wah, emang para wakil kapten ini selalu bakal ngambil peran yang sangat krusial dan pastinya mereka selalu siap untuk ngorbanin nyawanya sendiri demi melindungi kapten mereka. Lanjut ke momen Killer yang di momen itu pasti ngerasa kalau gak ada yang bisa dia lakuin, karena meski bisa nyerang Hawkins, semua luka yang diterima Hawkins akan langsung ditransfer ke Kid. Makanya meski teman-teman krunya udah berada di sana, Killer tetap merintahin mereka buat gak nyerang Hawkins. Padahal di momen itu juga Killer sendiri ya udah kayak agak ada harga dirinya guys. Dia diejek karena memakan buah iblis Smile, terus diinjak dan ditendang sesuka hati oleh Hawkins. Lalu api di lantai itu juga udah mulai membakar seluruh lantai, yang mana berarti waktu Killer gak banyak dan Kid juga sedang berhadapan sama seorang Yonko, tapi gak bisa ngeluarin kekuatan penuhnya karena diganggu oleh Hawkins. Lalu yang paling parah, keputusan mereka dan kepercayaan mereka tentang bagaimana mereka bisa bertarung melawan para Yonko dan menang, semua itu coba dihancurin oleh Hawkins dengan ngejelasin kalau Big Mom dan Kaido memanglah orang yang gak terkalahkan. Makanya satu-satunya hal yang bisa mereka para generasi baru lakuin adalah bergabung menjadi bawahan Yonko. Cuma Killer di sini menanggapi semua perkataan Hawkins dengan tenang. Malah Killer balik ngingetin Hawkins kalau sebenarnya bisa aja Hawkins itu menyesali pilihannya untuk bergabung di bawah bendera Kaido. Padahal meski harus menderita dan disiksa, tapi faktanya mereka ya, Kid, Killer masih sanggup bertahan hidup dan memegang kepercayaan sebagai seorang bajak laut kalau mereka pasti bisa mengalahkan Yonko. Nah, setelah mengatakan hal itu, Killer pun membuat keputusan karena waktu yang dia miliki gak banyak ya. Makanya Killer memilih untuk gambling dan bertanya ke Hawkins, jika luka yang diterima Hawkins gak bisa dialihin, maka kemana perginya luka itu? Dan Hawkins menjawab kalau Killer udah pasti ngerti cara kerja dari kemampuannya, dimana selama boneka jerami Kid berada di dalam tubuhnya, semua lukanya bakal dialihin ke Kid. Ngedenger hal itu, Killer pun memilih gambling dan memotong tangan kiri dari Hawkins. Semua hal itu Killer lakuin karena Kid udah kehilangan lengan kirinya berkat pertarungannya melawan Shanks. Dan beruntungnya jika luka yang diterima Hawkins gak bisa dialihkan karena salah satu anggota tubuh dari targetnya gak ada, maka Hawkins akan menerima hal itu dan lukanya gak bisa teralihkan. Bahkan yang lebih menarik ya, sebenarnya fakta kalau Shanks memotong tangan kiri dari Kid di pertarungan yang belum diperlihatkan kepada kita, apakah semua hal itu hanyalah kebetulan belaka atau sebenarnya ini bagian dari rencana Shanks yang punya rencana jenius dengan memotong tangan Kid? Dan rencana itu ada hubungannya dengan kejadian di Wano Kuni. Tapi karena Mr. K gak mau spill rencananya di sini, jadi nanti akan ku spill di konten 3N. Cuma ya semoga Mr. K inget dan gak males buat bikin konten brengsek ini. Dan 3N Shanks nantinya bakal bikin kontroversi besar, sangat besar malah. Bahkan bisa jadi pergunjingan heboh di Facebook karena berhubungan dengan Shanks ada kemungkinan makan buah iblis. Payah ini Mr. K. Goblok atau mau coba One Piece. Lanjut, setelah Killer berhasil memotong tangan Hawkins dan dia sadar kalau luka yang diterima Hawkins gak bisa dialihin, Killer pun lanjut menanyakan pertanyaan keduanya, di mana Killer bertanya apakah jika dia ngambil boneka jerami yang ada di tangan itu, maka berapa nyawa Hawkins yang tersisa. Dan Hawkins pun ngejawab selamat kalau itu adalah nyawa terakhirnya. Makanya Hawkins pun langsung ngegunain jurusnya dan manggil Strawman Card, kartu kemusnahan, dan boneka jerami raksasa otomatis keluar dan mencoba menyerang Killer.
Tapi Killer masih bisa mengalahkan boneka jerami itu dengan memenggal kepala bonekanya. Terus meski Hawkins ngejelasin kalau boneka jerami gak bisa mati dan bisa terus dibangkitin, Hawkins pun menarik kartu ramalan terakhirnya dengan harapan kartu itu bisa ngejawab hasil akhir dari peperangan ini. Sayangnya kartu yang keluar adalah kartu menara yang artinya udah Mr. Kid jelasin tadi, dan Killer pun akhirnya menyerang Hawkins buat ngeberesin pertarungan antara keduanya, dan hal itu pun ngebuat Kid terlepas dari belenggu kekuatan Hawkins dan Kid akhirnya bisa bertarung sekuat tenaga. Makanya Killer pun bilang, "Selamat berjuang, partner." And finally, kita pun diperlihatkan momen Kid yang udah bisa berdiri tegak dengan badan yang udah bisa dikontrol sesuka hati. Itu artinya pertarungan sebenarnya antara Big Mom dengan Law dan Kid akan segera dimulai kembali. The beginning of serious fight. And last, sebelum Mr. K tutup konten ini, sebenarnya Mr. K tertarik sama perkataan Hawkins yang bilang kalau dia ingin diperlihatkan hasil dari peperangan ini. Apakah hasilnya mengacu ke perang Hawkins dengan Killer atau perang Onigashima secara keseluruhan? Karena kalau emang mengacu ke perang Onigashima secara keseluruhan, maka seperti arti tersembunyi dari kartu menara bahwa jalan baru akan terbuka, di mana mentari akhirnya menyinari negeri Wano Kuni dan impian Oden untuk membuka negerinya akhirnya berada satu langkah semakin dekat. Wow, Wano is hot baby. So segitu aja buat react One Piece chapter terbaru, and no break next week. Artinya spoiler bakalan cepet, dan semoga aja konten ini rilis lebih cepat. So see you again next time. Adios di Karamelo Station everyone. Salam.